Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. Gading sini. Memasuki arc baru di One Piece. Rasanya ada yang kurang kalau kita nggak langsung fokus ke Dr. Vegapunk. Karena harusnya ya jelas sudah kalau arc selanjutnya akan berfokus kepada ilmuwan jenius yang berada di bawah angkatan laut saat ini. Makanya rasanya akan menarik untuk kita bahas sedikit tentang kemungkinan apakah Dr. Vegapunk sendiri pemakan buah iblis atau dianya seorang manusia biasa. Pasalnya, tentu kemunculan Dr. Vegapunk versi cewek yang kemungkinan emang bener bukan wujud aslinya sempat ngebuat kita semua dibikin bertanya-tanya. Nah, mumpung misalnya sekarang kebetulan lagi ada sedikit waktu kosong, ya wes langsung tak buatkan aja konten digayan alias ngobrol ngalor ngidul ngebahas tentang kemungkinan Dr. Vegapunk sebagai pengguna atau pemakan buah iblis. So, tanpa banyak basa-basi lagi, monggo langsung aja ke kontennya ge. Well, kemunculan Dr. Vegapunk di chapter 1061 dan 1062 versi spoiler ya, tentu menjadi salah satu daya tarik yang sangat gila. Soalnya, entah udah berapa lama kita menanti kemunculan dari salah satu orang paling misterius sekaligus orang paling pintar hingga dijuluki memiliki kemampuan yang setara dengan kepintaran yang bakalan ada pada 500 tahun ke depan. Ya, teknologi-teknologi yang bisa ditemukan atau dibuat oleh Dr. Vegapunk mungkin tanpa dirinya baru bisa dirasakan oleh para angkatan laut dan orang lain di 500 tahun yang akan datang. Tapi untung aja ada seorang yang memiliki otak super jenius sehingga dia bisa memberikan banyak terobosan-terobosan yang membuat teknologi di dunia One Piece berkembang begitu pesat. Gak cuma itu aja yang menarik dari Dr. Vegapunk, dan emang udah kita tunggu-tunggu sih karena selain dari wujudnya yang hingga sekarang belum pernah ditampilkan sekalipun, tentu aja udah ngebuat para fans One Piece di seluruh dunia gregetan karena ingin melihat bakalan seperti apa wujud dari orang paling jenius di dunia One Piece. Makanya waktu di chapter 1061 dan bocoran 1062, momen ya ada seorang wanita dan 6 cloningan Dr. Vegapunk yang memperkenalkan diri. Dari situ aja para fans di seluruh dunia udah langsung banyak berkomentar, yang mana mayoritas menganggap kalau kemunculan dari Dr. Vegapunk versi cloning membuat mereka bingung semua. Soalnya emang sejak dulu kita dikasih ilustrasi dan gambaran kalau Dr. Vegapunk asli ya adalah seorang pria tua, yang mana tentu aja kita mungkin memiliki asumsi kalau seenggaknya ya Dr. Vegapunk bakalan mirip-mirip kayak Dr. Kureha yang memiliki fisik cukup tua namun masih terlihat sehat dan bugar. But emang masih perlu kita nantikan dengan sabar bakalan kayak gimana sebenarnya wujud asli dari orang paling jenius sepanjang dunia One Piece ini. Soalnya udah cukup lama dan sabar rasanya kita menunggu kemunculan dari Dr. Vegapunk, dan tinggal menunggu hitungan chapter saja sih kayaknya kita akhirnya kemungkinan besar diberikan wujud asli dari sang dokter terhebat sepanjang One Piece dimulai. Tapi bukan itu kayaknya yang menjadi topik utama kita hari ini. Soalnya meski kemunculan juga tentu menjadi salah satu yang ditunggu, cuman rasanya ada satu hal menarik yang tiba-tiba muncul di kepala Mr. G tentang adakah kemungkinan kalau seorang Dr. Vegapunk adalah pemakan buah iblis. Secara kita semua tahu kalau Dr. Vegapunk disebut-sebut sebagai orang yang berhasil membongkar rahasia di balik buah iblis yang menjadi salah satu sistem kekuatan di dunia One Piece. Makanya pada kolom SBS sendiri Oda Sensei pernah berkata kalau kemunculan Dr. Vegapunk tentu akan berhubungan erat dengan terbongkarnya salah satu misteri terbesar. Apalagi kalau bukan rahasia di balik buah iblis yang mana hingga sekarang masih menimbulkan tanda tanya. Mulai dari mana mereka bisa tercipta itu. Lalu apakah memang benar seorang hanya bisa memakan satu buah iblis saja? Terus apa hubungannya semua itu dengan tekad yang dimiliki oleh buah iblis sendiri? Ya rasanya sampai sini aja kita semua masih dibuat kebingungan tentang bagaimana buah iblis bekerja sebenarnya itu ya seperti apa sih? Khususnya setelah kita melihat momen dimana Marshall D. Teach berhasil memakan dua buah iblis sekaligus, yang mana harusnya ya telah menentang satu fakta dimana seseorang hanya bisa memakan satu buah iblis saja. Belum lagi kemunculan dari buah iblis Luffy yang baru-baru aja dikonfirmasi memiliki nama lain dan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa gak masuk akal. Kita tentu dibuat semakin penasaran dengan apa rahasia di balik kekuatan buah iblis kan. Hal yang tentunya hanya akan bisa dijelaskan oleh seorang Dr. Vegapunk saja. Karena gak perlu Oda Sensei sendiri yang memberitahu kita kalau Dr. Vegapunk adalah kunci di balik rahasia buah iblis. Tapi dari temuan dan ciptaannya aja rasanya kita udah dibuat percaya, mulai dari buah iblis artificial yang dimakan oleh Momo yang sempat diklaim menjadi buah iblis buatan yang gagal,
Namun hingga saat ini satu-satunya kecacatan yang ada hanya berada pada perbedaan warna naganya saja. Lebih dari itu kita belum dikasih lihat apa sebenarnya alasan dibalik buah iblis buatan yang dimakan oleh Momo itu hingga dicap sebagai buah iblis yang gagal. Padahal harusnya kalau hanya karena berbeda warna saja ya, percobaan dari Dr. Vegapunk itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang sangat amat berhasil. Lanjut, gak cuma itu ya, Dr. Vegapunk aja sampai bisa membuat sebuah benda memakan buah iblis. Makanya kita bisa ngelihat sebuah pedang milik pemimpin dari CP9 misalnya. Atau sebuah teko yang pernah terlihat di awal arc Wano Kuni juga yang ternyata benda ya, namun bisa memakan buah iblis. Nah, dari dua contoh itu aja kita tahu kalau orang dibalik semua ciptaan tersebut pastinya adalah orang yang udah mengerti seluk-beluk dari buah iblis sendiri. Sehingga dia bisa dengan seenaknya mengotak-atik dan melakukan berbagai percobaan. But sampai sini sebenarnya satu pertanyaan usil terpikirkan. Mungkinkah orang yang mengetahui dan bisa membuat klon dari buah iblis yang dia inginkan ternyata merupakan seorang pemakan buah iblis juga? Karena kita tahu ya, beberapa buah iblis tentu bisa dianggap membantu, mempermudah, atau bahkan mewujudkan impian dari beberapa orang. Makanya karena kita hingga saat ini masih belum mengetahui apa sebenarnya motif dari seorang Dr. Vegapunk sebagai seorang ilmuwan yang mana seharusnya memiliki idealisme tinggi dan terkadang memiliki tujuan nyeleneh. Kayak misalnya ingin bisa hidup selamanya, atau mungkin ada tujuan lain yang juga ingin dicapai, yang mana kalau dipikir ke logika ya, kalau Dr. Vegapunk bisa membuat kloningan dari buah iblis dengan begitu mulusnya, lalu harusnya jika Dr. Vegapunk memiliki sesuatu tujuan yang mungkin bisa tertolong dengan buah iblis, maka secara logically ya, Dr. Vegapunk hanya harus membuat buah iblis artifisialnya saja. Atau simpelnya dengan satu catatan, dia sempat memiliki sampel dari buah iblis yang ditargetkan. Dari sini rasanya jadi menarik aja kalau ternyata nyatanya Dr. Vegapunk diungkapkan sebagai seorang pria tua yang ternyata memang memakan buah iblis. Yang mana hal itu dia putuskan untuk memakan buah iblisnya terlepas dari artifisial atau tidak, namun harusnya berhubungan dengan tujuan atau hasrat dari sang ilmuwan jenius. Karena rasanya sulit untuk dipercaya kalau Dr. Vegapunk hanya melakukan segalanya tanpa mencari sesuatu yang mungkin masih disembunyikan sampai saat ini. Secara dia adalah seseorang yang memiliki kepintaran sangat hebat, yang pastinya entah itu keinginan atau tujuannya mungkin gak akan dimiliki oleh orang lain. Secara dari kapasitas dan kepintaran aja gak ada yang mampu menyaingi sang dokter jenius dari angkatan laut. Yang lebih keren lagi sih, kalian harus lihat spoiler 1062 nya itu, yang 6 cloning tapi punya identitas nama yang berbeda-beda dan mewakili hal yang sangat menakjubkan. Well, finally, kira-kira menurut kalian sendiri, mungkinkah seorang dokter seperti Vegapunk yang mengetahui rahasia di balik kekuatannya akan memilih untuk memakan buah iblis yang dia inginkan? Lalu kalau emang seorang Dr. Vegapunk memakan buah iblis, kira-kira buah iblis apa saja yang bakalan cocok untuk seorang seperti Dr. Vegapunk? Maaf, Mr. K gak bisa ngasih tahu pendapat Mr. K sendiri terkait buah iblisnya. Ya, secara ini konten ngawur dan bikin interesting aja kalau kayak gini kan. So, see you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam Adi Media.